Dalam sebuah bahasa PHP, kita juga pasti akan membutuhkan yang namanya sebuah penulisan variabel. Nah, pada script PHP ini, untuk bisa menuliskan variabel PHP, ini bisa kita awali dengan karakter dolar ya. Kemudian diikuti dengan huruf sebagai karakter pertama. Setelah itu dapat dilanjutkan dengan kombinasi huruf maupun angka. Jadi setelah tanda dolar itu harus diikuti dengan huruf dulu sebagai karakter pertamanya. Baru bisa kita kombinasikan dengan bentuk yang lain. Nah, variabel juga tidak boleh mengandung spasi maupun tanda baca, kecuali kita bisa menggunakan underscore. Nah, ini bisa. Jadi kalau menggunakan spasi tidak bisa, tetapi kita bisa mengakalinya dengan underscore. Biasanya kan kalau kita punya misalnya variabel yang terdiri dari dua kata, itu kan untuk bisa membacanya dengan mudah, itu kan kita biasanya kan menggunakan spasi ya. Nah, kita bisa mengakalinya dengan underscore, atau mungkin di kata yang keduanya huruf depannya itu bisa kita tulis huruf besar. Oke, berbeda dengan si HTML. Kalau HTML kan dia tidak case sensitif ya. Jadi kalau HTML kan antara tag body huruf kecil dengan tag body huruf besar dia dianggap sama. Nah, untuk PHP dia berlaku case sensitif, yang berarti kita harus memperhatikan penulisan huruf besar dan huruf kecilnya. Jadi misalnya contohnya ini ada variabel jumlah dengan huruf J yang pertama kecil, ini berbeda dengan variabel jumlah dengan huruf J besar. Oke, jadi kalau misalnya kita punya dua-duanya adalah nama variabel jumlah, tetapi variabel yang pertama huruf J-nya kecil, variabel yang kedua huruf J-nya besar, itu sudah dianggap sebagai dua variabel yang berbeda. Nah, untuk contoh penamaan variabel sesuai dengan apa yang tadi sudah kita bahas di slide sebelumnya. Jadi kan variabel di dalam sebuah script PHP dia tidak boleh ada spasi, dan setelah tanda variabel dia harus dimulai dengan huruf ya. Dan juga tidak boleh ada simbol-simbol atau tanda-tanda yang lain gitu ya. Jadi misalnya contohnya di atas ini kita punya variabel yang pertama adalah nama pemakai. Nah, di sini kan ada spasinya. Nah, ini dianggap sebagai sebuah variabel yang salah. Harusnya bisa kita tuliskan dengan contoh seperti ini, misalnya nama underscore pemakai, misalnya. Atau seperti ini, kode huruf. Jadi yang kata kedua ini huruf pertamanya bisa kita buat huruf kapital. Kemudian contoh yang kedua ini juga ada, nama variabelnya adalah 3 kota. Nah, ini juga tidak bisa karena setelah tanda variabel dia harus diawali dengan huruf bukan angka. Jadi kita bisa menuliskan seperti ini, kota underscore 3. Terus juga ini sama dolar user ya. Jadi US kemudian backslash ER1. Nah, ini tidak bisa. Harusnya kita menuliskannya adalah user 1 biasa seperti ini. Oke, kemudian di dalam menuliskan sebuah variabel, kita juga memiliki beberapa tipe data. Sama seperti dalam script bahasa yang lain, kita juga punya beberapa tipe data, misalnya boolean, kemudian ada integer, kemudian ada float, string, array, object, resource, null, dan lain sebagainya. Nah, ini juga mungkin tidak perlu saya jelaskan secara detail karena teman-teman juga sudah paham ya mengenai tipe data, karena juga ini sebelumnya juga pernah digunakan di mata kuliah mungkin pemrograman dasar atau pemrograman lanjut saat teman-teman membuat sebuah aplikasi. Jadi kita tetap menggunakan tipe data dalam sebuah variabel. Nah, kemudian selain tipe data, kita juga bisa menggunakan operator. Jadi ada yang namanya operator aritmatika, misalnya ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, kemudian ada operator logik, misalnya kurang dari,
kemudian lebih dari, kemudian sama dengan, lebih besar sama dengan, kemudian ada operator increment misalnya. Jadi kita juga bisa menggunakan beberapa operator dalam penulisan sebuah variabel dalam script PHP. Oke, nah variabel sendiri ini bisa kita bedakan ya berdasarkan skopnya. Jadi ada yang namanya variabel lokal, ada juga variabel global. Oke, untuk variabel lokal dia merupakan variabel yang digunakan di dalam satu fungsi tertentu dan hanya dapat digunakan dalam blok tempatnya di deklarasi. Contohnya misalnya kita punya nih script PHP function test variable di mana kita punya variabel A sama dengan 3. Nah, kemudian kita akan menampilkan ya isi dari variabel A tersebut. Nah, di sini dia akan error karena variabel A dia tidak dikenali. Karena variabel A itu dia hanya berlaku di dalam fungsi test var, sehingga tidak dapat diakses di luar function. Nah, kalau kita ingin mengakses variabel di luar function bagaimana? Kita bisa menggunakan variabel global. Jadi dia merupakan variabel yang dapat digunakan di semua fungsi atau di luar fungsi. Nah, contoh penulisannya misalnya seperti ini. Ini berbeda dengan yang tadi ya. Jadi bisa kita tambahkan misalnya global variabel A. Kemudian ini juga ada namanya print variable. Jadi kita bisa mencetak nilai variabel di sini. Misalnya kita punya variabel X sama dengan 20, kemudian variabel Y dia merupakan array dengan nilai 10, kemudian kita punya variabel Z dengan array nama, misalnya isinya adalah job to. Misalnya kita ingin menampilkan nilai variabel X ya, maka yang akan ditampilkan adalah angka 20 misalnya. Kemudian kita ingin menampilkan variabel Y misalnya, maka yang akan ditampilkan adalah array yang ada di dalam variabel Y tersebut. Nah, ini merupakan contoh-contoh penulisan untuk mencetak sebuah nilai di dalam sebuah variabel. Oke, kemudian ada juga array ya. Jadi dalam PHP, array bisa kita ciptakan dengan menggunakan konstruksi array. Nah, untuk menambahkannya, kita bisa menggunakan kurung kotak tanpa isi indeks, dan juga di tiap tipe elemen ini tidak perlu kita sebutkan karena array-nya dia bisa berisi berbagai macam-macam tipe array. Nah, ini contoh untuk penulisan array itu seperti ini. Jadi misalnya bisa kita tuliskan nama variabelnya apa sama dengan array, kemudian kurung buka kurung tutup. Atau bisa juga kita tuliskan seperti ini, misalnya nama variabelnya apa, kemudian sama dengan array, kemudian value atau nilai di dalam array itu apa, juga bisa kita tuliskan seperti ini. Atau bisa kita tuliskan seperti ini, misalnya nama variabelnya apa, kemudian kurung buka, nah ini kemudian indeks ya, kemudian kita kurung tutup. Oke, kemudian di dalam sebuah script PHP kita juga mengenal yang namanya sebuah percabangan, sama seperti bahasa-bahasa yang lainnya. Karena di dalam sebuah PHP kita juga bisa membuat percabangan sama seperti di bahasa-bahasa yang lainnya. Ada if, kemudian ada if else, kemudian ada switch case, dan percabangan yang lainnya. Oke, misalnya yang if else ya. Nah, if else ini kan dia merupakan dua kondisi di mana kita akan menampilkan misalnya salah satu kondisi yang kita inginkan seperti apa. Misalnya kita punya variabel X sama dengan 1. Jika variabel X sama dengan 1, maka outputnya adalah sebuah true statement misalnya. Kemudian selain itu, maka outputnya adalah merupakan false statement. Kemudian ada juga switch case. Nah, switch case ini kan dia merupakan suatu kondisi percabangan, di mana jika suatu kondisi benar, maka blok kode bernilai true akan dijalankan. Dia hampir sama dengan konsep
if else yang ada sebelumnya tadi ya. Hanya saja saat kita penggunaan switch atau switch case, ini dia bisa kita gunakan untuk mencetak data yang bertipe karakter ataupun integer. Cara penulisannya misalnya seperti ini. Jadi kita punya nilai variabel X sama dengan 1, kita punya switch variabel X, ada beberapa case ya, jadi kita bisa menuliskan beberapa case di sini. Kemudian ada juga perulangan. Jadi selain percabangan, di dalam sebuah script PHP, kita juga punya yang namanya konsep perulangan. Misalnya ada while, kemudian ada for, kemudian ada do while, for each. Nah, for each ini biasanya dia dipakai untuk konsep array. Jadi contohnya ini yang untuk while seperti ini. Kemudian ini ada for, kemudian ada do while juga, kemudian ada for each. Jadi dia merupakan beberapa contoh bahasa script PHP untuk konsep perulangan. Oke, kemudian juga di dalam sebuah script PHP kita juga mengenal yang namanya sebuah function ya, atau fungsi. Jadi sama seperti bahasa pemrograman lain, kita mengenal dua jenis fungsi. Yang pertama adalah system defined function, dan yang kedua adalah user defined function. Nah, untuk yang system defined function ini dia merupakan fungsi yang didefinisikan oleh sistem. Sedangkan yang user defined function dia merupakan fungsi yang didefinisikan oleh si user. Oke, jadi untuk yang fungsi system defined atau system defined function, sama seperti bahasa pemrograman yang lain, kita juga terdapat banyak system defined function yang bisa kita pakai untuk mempermudah kita dalam membuat sebuah sistem atau program gitu ya. Contohnya kita punya fungsi explode yang bisa kita gunakan untuk memecah string yang berupa kalimat menjadi sebuah array yang berisi kata per kata. Nah, sedangkan untuk yang user defined function, kita juga bisa membuat sebuah user defined function yang harus kita awali dengan keyword function sebelum mendefinisikan nama fungsinya apa. Jadi misalnya di sini kita punya function sum variable a misalnya. Nah, kemudian baru setelah itu kita definisikan functionnya di bawahnya seperti apa. Baru nanti yang terakhir kita panggil function itu seperti ini, dan kita akan bisa menampilkan output variabel X yang sudah kita panggil sebelumnya tadi, sesuai dengan definisi fungsi yang sudah kita buat di konten atasnya. Oke, untuk materi PHP saya rasa sudah cukup sampai sini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.